Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi. Kita memasuki hari kedua di tahun 2021 ini. Dan mari kita siapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan. Dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7 dengan tema mendengar didikan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa kami mengagumkan dan memuliakan Engkau Tuhan di hari ini. Tuhan memperkenankan kami menikmati hari baru, hari karunia Tuhan di hari kedua tahun 2021. Sebelum kami melangkah berjalan dalam kehidupan, kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Perlengkapi kami dengan kasih-Mu Bapa. Kami mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Mendengar didikan Tuhan memperangi pengadaran napuang. Jemaat kekasih Tuhan, Walter Lippmann pernah berkata, dibutuhkan hikmat untuk memahami kebijaksanaan. Musik takkan pernah berarti apa-apa jika pendengarnya tuli. Maksudnya adalah kebodohan itu seperti pendengar yang tuli. Dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan kebijaksanaan, karena ia tidak mengerti atau menghormati kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 mengajak kita untuk selalu mendengar didikan agar kita dapat hidup bijaksana dan disiplin dalam melakukan kebenaran. Itulah sebabnya kita membutuhkan waktu untuk mendengar didikan Tuhan agar setiap langkah kehidupan kita selalu terpola dalam cara hidup yang berhikmat. Melalui kata-kata yang bijak, Amsal mengarahkan kita untuk memiliki hikmat dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan cara takut akan Tuhan. Takut bukan berarti seram, tetapi kita diajak menghayati makna hidup berhikmat dengan cara menunjukkan sikap hormat kepada kedaulatan Allah yang selalu mendidik kita dengan firman-Nya. Tuhan adalah sumber hikmat yang tertinggi dan ilahi. Karena itu setiap orang wajib datang kepadanya meminta hikmat. Dalam ayat 7 dituliskan orang bodoh tidak merasa perlu menghormati Allah karena mereka merasa bijaksana dan berpengetahuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyampaikan dan mendengar didikan adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Entah kita yang lebih banyak mendengar ataupun lebih banyak menyampaikan didikan. Itu tergantung pada konteks di mana kita berada. Karena itu dalam menjalani hidup keseharian kita, milikilah hikmat dengan cara datang kepada sumber hikmat. Berupayalah membuka hati dan telinga di hadapan Tuhan, agar semua kebenaran yang kita dengarkan membuat kita berpaut kepadanya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sapaan kasih dari Allah. Mengizinkan kami boleh mengalaminya, bahwa di dalam perjalanan hidup ini, kami senantiasa membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga hidup kami benar-benar menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berhikmat, menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, perjalanan kehidupan kami hari ini, kami berdoa tuntun dan sertailah kami.
Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan dalam tugas dan pekerjaan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kondisi mereka, bersyukur atas ulang tahun, bersyukur oleh karena penyertaan dan kasih Tuhan. Dan berkati mereka semua yang sakit, pulihkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, berduka Tuhan hiburkan, dan kondisi-kondisi setiap jemaat-Mu selalu mengalami penyertaan dan kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami hari ini, pemerintah kami dari pusat hingga pelosok-pelosok daerah terpencil. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan, mengayomi dan melindungi kami dengan baik. Kami hidup dalam kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Berkati kami semua yang terus berjuang dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan jaga kami semua umat-Mu Bapa, kami selalu dalam kondisi baik dan sehat, dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Sepanjang hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan